ini. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, nabi-nabi palsu banyak dikemukakan dalam kitab Yeremia. Soal nabi palsu adalah salah satu topik yang cukup banyak, yang cukup dominan kalau kita membaca kitab Nabi Yeremia di antara topik yang lain. Memang topik Nabi Yeremia adalah soal yang lain, tetapi bersamaan dengan pergumulan dan perjuangan Nabi Yeremia, ada juga nabi-nabi palsu. Bahkan Yeremia bukan hanya berhadapan, tetapi juga bersaing dengan para nabi palsu itu. Namun penamaan nabi palsu sendiri bukan ada di zaman Yeremia. Jadi di zaman Yeremia hidup, tidak ada orang yang bergelar nabi palsu. Karena kalau ada orang yang bergelar nabi palsu, ya nggak ada yang percaya. Jadi yang ada ya nabi saja, ada banyak nabi. Semua orang yang melakukan tugas ini disebut nabi, yang mereka menempuh pendidikan dan sekolah nabi, lalu berprofesi sebagai nabi. Namun di antara nabi-nabi ini kemudian ketahuannya juga setelah nabi-nabi ini nggak ada, udah mati. 102 tahun, 200 tahun kemudian baru ketahuan bahwa pemberitaan mereka salah. Apa yang mereka sampaikan itu salah. Baik ada yang tidak terbukti, baik ada yang merugikan maupun persoalan yang lain. Pokoknya tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kira-kira begitu, saudara-saudara. Tapi ini ketahuannya baru 200 tahun kemudian, setelah nabi-nabinya itu udah mati, setelah Yeremia-nya juga udah mati. Jadi orang di zaman Yeremia hanya ketemu nabi, yang profesi nabi. Lalu nabi-nabi itu sama-sama menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhannya memang beda-beda. Nah, seperti zaman sekarang kalau kita mendengarkan pengajar atau pengkhotbah atau pendeta di gereja-gereja, ya beda-beda. Ada yang bilang hitam, ada yang bilang putih, ada yang bilang merah, ada yang bilang ungu. Jemaat nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya, semuanya benar. Semuanya mengklaim diri sebagai firman Tuhan. Demikian juga di zaman Yeremia hidup. Nah, pada waktu itu tidak dapat orang membedakan dengan jelas, dengan tegas mana nabi palsu, mana nabi sejati. Hanya kemudian kita pelajari apa yang dialami oleh Yeremia ketika dia berhadapan dengan para nabi yang kemudian disebut nabi palsu. Jadi sama-sama memakai nama Tuhan, sama-sama memakai demikianlah firman Tuhan, sama-sama memakai kitab suci dalam menafsirkan Alkitab dan pemberitaan mereka. Namun umumnya di zaman Yeremia ada hal-hal yang menguntungkan para nabi palsu itu, yaitu ada dua setidaknya. Mereka biasanya adalah para nabi resmi kerajaan. Jadi mereka pegawai negeri kerajaan. Negara atau raja menggaji mereka, menghidupi mereka. Lalu kehidupannya terjamin, ucapannya dilindungi sebagai berita formal resmi dari nabi untuk raja atau dari raja untuk rakyat. Untung, jadi dalam satu sisi untung. Sementara Yeremia dan teman-temannya yang bukan nabi palsu biasanya partikelir, jadi mereka bukan nabi kerajaan, bukan pegawai resmi, mereka partikelir ya, memimpin umat kecil-kecil atau memimpin sekolah. Nah, Yeremia sendiri nggak terlalu memimpin umat, dia banyak memimpin sekolah, dia punya murid, punya sekretaris, begitu ya, juga nggak lama. Yang kedua, nah ini yang cukup menonjol di antara nabi-nabi ini, berita yang nabi palsu sampaikan itu biasanya menyenangkan umat dan menghibur umat. Nah, ini menghibur raja. Jadi para nabi palsu ini menyampaikan berita yang enak didengar oleh telinga.
yang semua orang mau dengar, yang kalau dia berbicara semua orang berbondong-bondong, bukan hanya pulang dengan sukacita, selama duduk juga mungkin dengan sukacita, dengan hati yang plong. Ini menarik saudara-saudara, berita apa? Nah, nanti kita pelajari. Nah, Yeremia sendiri nggak sendirian ya, jadi ada teman-temannya juga yang kita tahu dari perjanjian lama itu semacam Sefanya, Nahum, Habakuk, Yeskiel, itu nabi-nabi partikelir, nabi-nabi swasta yang tidak bekerja di istana, tetapi yang berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Berita-berita Yeremia nggak menyenangkan, tidak enak didengar. Ya, nabi-nabi ini kalau kita membaca Habakuk itu beritanya menyakitkan. Kalau membaca Yeskiel, kalau kita bayangkan hidup di zaman itu, kita juga nggak mau mendengarkan Yeskiel. Sekarang aja kita tahu Yeskiel nabi sejati. Sekarang aja kita tahu Yeremia nabi sejati. Tapi kalau kita membaca Yeremia juga nggak enak beritanya. Bayangkan ketika Yehuda, Yeremia ini di Yehuda, ketika negara Yehuda di dalam keterjepitan, jadi mereka dulu kuat sebagai Israel, lalu Israel dibagi dua, Israel dan Yehuda. Lalu lambat laun karena bobroknya raja-raja itu, Yehuda mulai menyusut kekuatannya, juga wilayahnya. Sementara mulai muncul negara-negara yang dulu kuat, yang dulu lemah, sekarang mulai kuat. Itu misalnya Babelonia di utara, kemudian ada Assyria, Asur ya, atau Syria. Lalu di selatan itu ada Mesir. Itu negara-negara baru yang kemudian menjadi lebih kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah, kalau dua adidaya ini sama-sama kuat, yang pertama kali dimakan adalah yang di tengah, Yehuda. Maka bagaimana peran politik raja-raja Israel? Mereka punya nabi. Mereka sebelum mengambil keputusan, mereka meminta nasihat dulu dari nabi. Nabi siapa? Nabi kerajaan. Ya, nabi resmi yang mereka minta. Maka nabi-nabi resmi itu mengatakan, hantam aja. Ya, kita hantam Babelonia. Kalau kita kalah-kalah kuat, Mesir akan membantu kita. Atau kita hantam Mesir, Babelonia akan membantu kita. Pokoknya kita jangan diem aja, kita ambil tindakan inovasi zaman sekarang. Proaktif katanya, mendahului. Proaktif. Orang masih belum apa-apa, kita hantam dulu. Mumpung prediksinya mereka akan menelan kita, sebelum kita ditelan, kita telan dulu. Jadi nabi-nabi itu mengatakan demikian kepada para raja. Atau kita punya kekuatan dan Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan gak akan membiarkan kita kalah. Wah, ini kata-kata yang paling kita sukai, apalagi di zaman-zaman perang, di zaman perjuangan. Serang, serbu itu paling seru. Zaman sekarang proaktif, ya, ngeduluin inovasi. Dulu kan orang lain masih deso, nah kita ngeduluin gitu ya. Jadi jangan mau ketinggalan dari modernisasi, ngeduluin. Itu kan slogan, kata-kata yang semua orang suka mendengarkan itu. Jangan ketinggalan zaman, jangan ketinggalan modernisasi, jangan kehilangan kesempatan. Nah, Yoyakim ya, Raja Yoyakim juga mengalami hal itu. Nah, nabi-nabinya merasakan, hantam dulu Babelonia, nanti kita akan dibantu oleh Mesir. Tuhan berfirman, Mesir akan membantu kita. Tenang aja. Tetapi Yeremia, nabi partikelir ini, nabi deso mungkin ya, rada culun begitu, mengatakan kepada raja, jangan menyerang. Habis ngapain? Nyerah aja. Lo kok nyerah? Karena Tuhan sudah menyerahkan kita ke tangan musuh kita. Jadi diam aja, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau menyerang, kalau kita menyerang, maka kita akan mengalami kehancuran total. Kalau kita nggak menyerang, kita hancur tapi nggak total. Kira-kira begitu. Jadi Yeremia memberitakan sesuatu yang nggak disukai oleh raja. Orang mau berjuang, patriotisme kan, nasionalisme, punya banyak jagoan. Ini nabi culung nih satu bilang, jangan menyerang, nyerah aja. Mana ada saudara-saudara nasihat kepada negara untuk nyerah? Kita akan kalah karena Tuhan telah menyerahkan kita. Maka Yeremia gak disukai.
Raja nggak suka mendengarkan berita Yeremia. Seumur hidup dia banyak keluar masuk penjara. Tapi kadang-kadang raja sanksi juga dengan nasihat nabi-nabi yang lain. Kadang-kadang Yeremia dipanggil juga dari dalam penjara. Konon penjaranya ada di bawah tanah, jadi gelap. Kalau keluar gitu sakit matanya. Tapi Yeremia menyampaikan apa yang Yeremia sampaikan, sama juga beritanya. Menyerah aja. Jangan melawan Babilonia, jangan melawan Mesir, jangan melawan Asyur. Karena kalau kita melawan, kita akan mengalami kehancuran total. Masuk di penjara. Bagaimana akhir hidup Yeremia, saudara-saudara? Akhir hidupnya dia mati di raja. Hukuman orang Yahudi. Ya, hukuman orang Israel zaman itu, hukuman mati. Raja dilemparin batu sampai mati. Jebret. Nasib Yeremia. Baru 100-200 lebih tahun kemudian baru orang tahu pemberitaan Yeremia itu betul. Coba kalau pada waktu itu kita mendengarkan Yeremia, kalau pada waktu itu raja-raja kita, nenek moyang kita mendengarkan Yeremia, ketimbang nabi-nabi yang lain, termasuk nabi-nabi istana, kita nggak akan mengalami kehancuran total. Jadi mereka tetap menyerang Babilonia. Mesir yang menjanjikan bantuan akhirnya tidak membantu sama sekali. Yehuda mengalami kehancuran total. Hanya ada pembuangan Babilonia, Syria, Mesir yang pembuangan itu berserak-serak. Rajanya dibuang, orang-orang hebat, pinter-pinter diambil ke negeri-negeri asing. Itu hanya ada cerita siapa itu? Ruth lagi, Esther, lupa saya. Esther, cerita Daniel ya, yang lain-lain itu tuh, Esra, Nehemia ya. Jadi orang-orang dari negeri asing kembali, tapi sedikit yang kembali. Mereka terserak-serak sampai sekarang kota Yerusalem, Bait Allah hancur.